Kita, sebagai entitas yang berkehidupan, akan selalu dihadapkan kepada pertanyaan yang bersinggungan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan agama. Dan itu semua direpresentasikan dengan pertanyaan yang membuat iman kita mungkin agak sedikit tergoyahkan. Khususnya pada sebuah cabang dari sebuah pertanyaan tentang Tuhan, yaitu sebuah pertanyaan yang berbunyi quote on quote, mengapa ada banyak agama jika Tuhan itu bersifat tunggal? Pertanyaan ini seringkali digaungkan eksistensinya di dalam kepala para agnostik. Pertanyaan yang berbunyi seperti quote on quote, Tuhan dari agama apa yang harus kita percayai? Dan quote on quote, agama apa yang harus kita anut? Telah menjadi makanan sehari-hari bagi pikiran dan hati kita. Kita secara tidak langsung telah terikat dengan dogma agama yang telah ditanamkan melalui ajaran dari para orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kepercayaan yang kita pilih untuk kita percayai di masa sekarang bisa jadi dipengaruhi oleh didikan dari orang tua kita, atau mungkin dari sebuah keputusan yang tercipta dari banyaknya kejadian yang hadir di dalam kehidupan kita. Semua agama pada dasarnya memang tak terlepas dari yang namanya pengajaran kebaikan. Namun kita sebagai manusia yang mungkin masih terjebak di dalam sebuah labirin dari pertanyaan tentang agama mana yang harus kita percayai. Pelajaran agama memang sudah seharusnya ditanamkan sedari kecil, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kecerdasan spiritual kita. Pengajaran agama bisa dilakukan dengan menerapkan atau mempraktikkan tata cara dalam beribadah, membaca kitab-kitab, dan sebagainya. Merujuk kembali ke benang merah dari keseluruhan pernyataan saya barusan, agama mana yang seharusnya kita percayai? Menurut paradigma atau pandangan saya sendiri, selama kita masih di jalan yang benar menurut agama yang kita anut, kita telah mengambil keputusan yang benar untuk diambil. Tidak ada agama yang tidak benar, apapun agama yang kita percayai, pada akhirnya semuanya akan diakhiri dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan sesuatu tersebut dapat dikatakan berada di luar batas pengetahuan kita sebagai manusia. Salah satu dari sekian banyaknya peran kita sebagai manusia adalah untuk menjalani perintah Tuhan dan menjauhi segala jenis bentuk larangannya. Kita tidak bisa menentukan mana agama yang benar dan mana yang salah. Semuanya bergantung mulai daripada kultur, sejarah yang berkaitan dengan agama itu sendiri, dan pengaruh dari lingkungan dan orang tua kita. Kita juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk mempercayai kepercayaan kita. Begitu juga sebaliknya, kita juga mempunyai hak untuk tidak mempercayai atau mengikuti kepercayaan orang lain. Paradigma yang ada di kepala saya berbicara jika agama adalah awal dan akhir dari kehidupan manusia. Mereka mengawali kehidupan mereka dengan kejahatan dan kebaikan, dan diakhiri dengan penimbangan atas dosa-dosa dan pahala. Keterikatan kehidupan kita dengan agama memang sudah tidak bisa diputuskan. Mereka-mereka yang menyepelekan aspek agama di dalam kehidupannya mungkin adalah orang-orang yang masih belum menemukan sebuah kebenaran, yang menjadi aspek terpenting dalam pemilihan agama yang akan mereka percayai, atau orang-orang yang tidak begitu terlalu memikirkan adanya kehidupan setelah kematian. Kebingungan tentang agama mana yang harus mereka percayai ini akan terus berlanjut secara terus-menerus sampai mereka telah sampai pada titik di mana hati dan iman mereka telah kuat dalam memutuskan kepercayaan mana yang akan menjadi pegangan hidup untuk mereka. Ada yang menjadi mualaf karena mungkin iman mereka memilih agama Islam untuk menjadi pegangan hidupnya. Ada juga yang berpindah agama karena suatu alasan yang bersinggungan dengan pernikahan dan sebagainya. Semua agama tidak memaksakan jika seseorang harus mempercayai agama tersebut. Agama mengajak kita untuk menjadi pengikutnya bukan dengan cara keterpaksaan atau kekejaman, tetapi dengan penuh kasih dan kelembutan. Jika memang ada suatu kejadian di mana agama memaksa seseorang untuk menjadi pengikutnya, hal tersebut terjadi bukanlah atas dasar kemauan dari agama itu sendiri, dan bukanlah tata cara yang agama ajarkan dalam mengajak seseorang untuk menjadi pengikutnya, melainkan terjadi karena terdapat suatu kaum radikal yang menjadikan agama sebagai alat untuk membenarkan perbuatan tercela apa yang telah mereka lakukan dengan tujuan mengajak seseorang menjadi pengikut agama tersebut, baik itu dalam bentuk provokasi, keterpaksaan, dan radikalisme. Perihal tentang banyak dari mereka-mereka yang tidak beragama yang seringkali memojokkan agama itu sendiri dengan menyatakan bahwa terdapat ketidakselarasan ilmu agama dengan sains atau ilmu pengetahuan kerap kali terjadi di mana-mana. Hal yang mungkin perlu digarisbawahi adalah agama dan ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu hal yang penuh dengan kontradiksi, melainkan keduanya adalah sesuatu yang dapat berjalan berdampingan menuju sebuah kebenaran. Merujuk kembali ke benang merah dari video ini,
dapat disimpulkan bahwa tidak ada Tuhan dari agama manapun yang berniat menjerumuskan umatnya ke dalam jurang keburukan. Keyakinan kita terhadap eksistensi dari Tuhan juga dapat dijawab dengan penjabaran bahwa Tuhan ada di dalam setiap hati manusia yang mempercayainya.